Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kami ada di tempat ini itu karena kebesaran-Mu Tuhan, dan kasih Kamu yang besar bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul sini untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan dan sudah ada di tempat ini. Bagi yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Itulah permohonan kami kepada Tuhan, agar mereka tetap kuat, sehat selalu. Sertai mereka Tuhan semua Tuhan, agar mereka mendapat kekuatan penuh. Kami tidak bisa sembuh satu persatu, tapi Tuhanlah yang tahu. Kami semua yang ada di tempat ini atau yang masih berada di dalam rumah,
Begitu juga Tuhan Yesus, kami tak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang sudah ada di bagian tempat ini Tuhan. Pemain musik, Tuhan selalu pimpin pemain musik Tuhan supaya mereka selalu ceria kepada Tuhan dan selalu menghibur Tuhan saja Tuhan di hati mereka Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba kami Tuhan. Tuhan tolong supaya firman-firman kebenaran yang dibawakan hamba kami Tuhan masuk ke dalam hati kami, dan itu kami akan pakai setiap hari di mana kami berada Tuhan. Karena itu bagi kami itu kekuatan kami untuk kehidupan kami sampai selama-lamanya. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bangkit, teruskan nama Yesus. Maju, nyata kuasanya. Kita buat iblis kebakar, kalahkan iblis dengan kuasa namanya. Bangkit, teruskan nama Yesus. Maju, nyata kuasanya. Kita buat iblis kebakar, kalahkan iblis dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, sudah nama Yesus. Maju, nyata kuasanya. Kita buat iblis kebakar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati yang dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bagi keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat lagi lagu ini, kita ulangi lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang rindu kepada Tuhan.
Engkau Allahku yang hidup, Bapakku yang baik, kekal dan kuasa. Terima kasih untuk persekutuan hari ini. Terima kasih buat sehat, terima kasih buat kuat, dan terima kasih buat segala hal yang kami boleh nikmati, semua anugerah Tuhan. Sebentar kami betapa rindu mendengar sebagian isi hati Tuhan, maka bersabda dan berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-hamba-Mu ini mendengar. Urapan Tuhan buat hamba-Mu yang hari ini berdiri, Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk boleh menaburkan benih firman Tuhan. Maka setiap perkataan yang keluar dari mulut dan bibir lidah hamba Tuhan ini adalah berasal dari pimpinan Roh Kudus. Maka urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa, wibawa ilahi. Setiap hal yang bukan berasal dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Yang menyesatkan, membelokkan, mencuri benih firman Tuhan sehingga firman Tuhan tidak bertumbuh, kami patahkan dalam nama Yesus. Izinkan Roh Kudus bekerja kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang hari ini hadir mendengar firman-Mu, supaya bertumbuh dan menghasilkan buah bukti kemuliaan Tuhan. Bahkan esok kelak ketika YouTube ini diputar dan didengar, setiap yang mendengar dijamah dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan untuk Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Wah, di sini prokesnya luar biasa, masih pada pakai masker ya, puji Tuhan, ini luar biasa. Jaga jarak ya, puji Tuhan. Di gereja kami sudah tidak bisa jaga jarak, sebab terlalu sempit. Kami sedang bergumul supaya Tuhan memberkati tempat. Dukung doa terus ya, dukung doa, kalau bisa dukung darah juga boleh. Supaya segera bisa mengembangkan lahan, supaya bisa lebih nyaman. Puji Tuhan, Tuhan berkati pelayanan dan tempat ini masih bisa jaga prokes yang baik. Luar biasa. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Nah, ini baru kencang. Sudah sarapan? Sudah. Saya belum. Tapi saya mau barengan kencang. Tapi sarapan bisa di mobil ya, puji Tuhan. Mohon maaf agak sedikit terlambat sedikit. Saya dari pun hambanya ada terlambat karena ibu hari ini harus absen dulu lihat di Waduk Pluit ada sejenis kayak apa ya, Car Free Day gitu dari Wali Kota Jakarta Utara, jadi harus ikut absen dulu menghadiri sana lalu kota ini. Terima kasih. Baik, saya nggak panjangkan. Ayat 1 hingga ayat 10. Baik, sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Oh, puji Tuhan. Kalau belum mendapatkannya di sana sudah ada. Saya baca di monitor depan. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lanjut. Ya, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Oh, ini kok langsung 8, mestinya 6 dulu. Ayat 6 dulu. Maaf. Saya ulang lagi ayat 6 dulu, Pak. Saya udah kadang ngikutin monitor ini. Ya, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7 terus. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Wow, ini kisah ini di sekolah minggu sangat gampang diingat. Namun setidaknya saya coba bertanya dulu, kalau dari bacaan kita,
Sakius kenapa kok pengen melihat Yesus? Berarti belum pernah melihat ya? Belum pernah melihat, hanya pernah mendengar orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang 5.000 laki-laki dikasih makan hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 bakul roti. Cuma 5 buah roti saja. Lalu Sakius mendengar orang seperti apakah dia ini, lalu pengen melihat, betul ya? Kenapa kok pengen melihat? Karena nama Yesus begitu terkenal, jauh lebih terkenal dibanding seorang kepala pemungut cukai. Jadi pengen lihat seorang apakah dia ini, betul ya? Setuju? Pengen melihat saja. Nah, ketika pengen melihat, kenapa kok dia nggak bisa melihat? Kok sampai kepingin nggak bisa melihat, kenapa? Ada yang bisa kasih tahu saya? Karena pendek. Apanya pendek? Badannya pendek. Oh ya. Saya rasa di tengah kerumunan banyak orang yang pendek bukan cuma Sakius kayak di sini ya. Saya juga termasuk pendek. Tapi bisa melihat. Tapi Sakius nggak bisa melihat. Pendek juga nggak bisa melihat. Kenapa kok nggak bisa melihat? Yang kedua itu benar sih. Karena dia pendek yang pertama. Ada yang kedua kali kata saya lihat. Karena banyak orang. Tapi sekalipun banyak orang harusnya bisa. Kan banyak yang pendek bisa melihat. Karena dia dengan teman orang-orang yang lain tidak ada masalah. Atau malah berbuat baik, sehingga kasihan yang pendek suruh depan foto ya. Foto kan baik. Kalau kita nggak baik di gereja ini, begitu ada foto bareng-bareng sudah pendek, di belakang aja kamu. Nggak kelihatan. Dia aling-aling aja dia nggak kelihatan di gambar. Kira-kira nangkep maksud saya. Jadi kalau dia walaupun pendek, kalau dia baik, kasihan. Pak Simon, Pak Ngadi Utomo ini pendek, dia nggak bisa ngelihat di depan. Kasih jalan dia di depan, betul nggak? Amin. Asal hubunganmu dengan orang baik. Alasan dia nggak bisa melihat karena hubungan dengan orang banyak itu tidak baik, bermasalah. Karena dia adalah dijuluki orang berdosa. Karena dia kepalanya pemungut cukai. Padahal kalau di DKI Jakarta ini kepala Dispenda ya, pendapatan daerah, pemungut pajak, pemungut cukai. Tapi pada waktu itu memungut cukai buat penjajah bangsa Romawi. Dan memberatkan, biasanya diambil lebih banyak supaya apa? Separuh buat pendapatan para pemungut cukai, separuh mungkin disetorkan. Mungkin nggak sampai separuh. Pokoknya sebagian dikorup lah kira-kira gitu. Sehingga jahat, menyusahkan orang. Sehingga kalau hidup kita menyusahkan orang juga susah hidup kita. Maka ada ayat dikatakan, kalau tadi saya membaca ayat penghantar kita, menarik ini. Jangan hanya apa yang enak di pikiranmu, apa yang ada dalam perasaanmu, tapi ingatlah juga apa yang dirasa orang lain dan apa yang dipikirkan orang lain. Ayatnya saya lupa, tapi itu benar tadi. Bahkan Yesus juga begitu. Kalau bisa kenakan pikiran dan perasaan juga yang terdapat di dalam Kristus, jadi pada Yesus. Jadi ingat juga segala sesuatu, ingat perasaan orang lain, pikiran orang lain, ada tenggang rasa, rendah hati ya, merendahkan hati. Orang yang rendah hati dia memiliki bumi, dia akan ditinggikan. Kalau yang memiliki bumi itu orang yang membawa damai ya. Jadi kalau kita berdamai dengan banyak orang, dia adalah cinta damai. Berbahagialah dalam Matius 5 di khotbah di Bukis, orang yang membawa damai, dia akan memiliki bumi. Amin. Nah, ini dasarnya karena dia gak bisa melihat, maka karena dia tidak berdamai dengan orang-orang lain. Sepakat gak nih? Jadi ada 2 hal. Hidup kita berdamai dengan tetangga, berdamai dengan istri, suami, di rumah damai, hidupnya shalom. Baru kita ngomong shalom, kencang. Jawabnya shalom. Kalau shalom, shalom, sebenarnya nggak shalom. Sebenarnya nggak shalom. Ya nggak yakin gitu ya. Nah inilah menarik. Tapi kerinduan sedikit dari Sakius ini hanya ingin melihat Yesus. Saudara, kalau kita baca ini unik ya. Ditulis oleh Alkitab bahwa ini dia memanjat pohon, betul? Tapi ini kerinduan. Kalau ada kerinduan hati untuk berjumpa dengan Tuhan, sedikit saja Tuhan menganggap suatu kebenaran. Begitu dia manjat pohon apa? Pohon ara. Ini bagus karena saya rasa menyimak dengan baik. Takutnya manjat pohon beringin ya, nggak bisa.
Dia pede, nggak bisa turun kalau bisa naik. Maka pohon ara nggak terlalu besar, dan dia ingin melihat Yesus. Oh, ya? Bukannya membawa damai anak disebut anak Allah, terus yang lemah lembut baru disebut Memiliki bumi ya? Ya. Oh ya, saya rasa ya. Saya mungkin lebih, ibu itu benar. Ya, lemah lembut memiliki bumi, Bu ya. Itu memiliki bumi. Membawa damai disebut anak-anak Allah. Amin. Terima kasih, Ibu. Ini menarik ini. Ini baru nyimak. Harus siap ditegur. Saya terima kasih, Ibu. Jadi kalau hidupnya lemah lembut, artinya damai, dia memiliki bumi. Dan dia akan bisa membawa damai. Akhirnya disebutlah anak-anak Allah harus membawa. Terima kasih. Ibu siapa? Mila. Nanti kalau saya ke Bali, Bu, saya ajak. Tapi engkau sendiri ya, Bu. Diajak saja. Hanya engkau sendiri. Jangan terlalu serius, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Terima kasih. Maka saya kasih tema hari ini adalah menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Ada yang dapat dinikmati, bukan cuma diamati, tapi ada yang bisa dinikmati ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Atau kalau bahasa kerennya sekarang, seorang yang mengalami Tuhan. Nah, sedikit saja kerinduan dalam diri seseorang, Tuhan akan memberikan lebih. Katakan amin dulu. Amin. Dia ingin melihat saja, dia panjat pohon dengan malu-malu. Yesus mengatakan, "Hei Sakius," bukan ya, di atas bukan Sakius ya. "Hei Sakius, turunlah." Kata-kata yang menarik, aku harus. Betul ya? Betul ya ayatnya, kata aku harus menumpang di rumahmu. Wow. Hanya pengen melihat saja, tapi Tuhan kasih lebih. Jadi kalau ada kerinduan dalam hati saudara dan saya untuk ingin berjumpa, mengalami Tuhan, Tuhan akan kasih lebih. Pertanyaannya, ada kerinduan atau tidak dalam hati kita? Sedikit saja. Hanya ingin melihat saja. Kalau boleh aku sentuh saja jumbai jubahmu, aku sembuh. Sedikit saja. Tuhan kasih lebih. Katakan amin dulu. Amin. Maka kata Yesus, aku harus menumpang di rumahmu. Nggak main-main, menumpang di rumah Sakius akan menjadi hal yang kontroversi. Buat Yesus adalah hal yang sangat-sangat kontroversi dan tidak populer. Resikonya orang akan mencibirkan Tuhan. Resikonya akan dilecehkan, direndahkan Tuhan kita. Katanya dia Tuhan, katanya dia guru, dia nabi, dia rabi, dia yang maha tahu, dia yang hebat. Kenapa dia menumpang di rumah orang berdosa? Protes, betul ya? Tetapi kerinduan si orang yang berdosa sedikit itu, Tuhan bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Dia singgah, dia datang menjumpai Sakius. Bukan hanya menjumpai, tapi tinggal di rumah itu dan membawa berkat. Maka ada beberapa hal yang saya coba baca di ayat ini. Mohon tampilkan lagi, nanti kita akan baca. Yang pertama, ada kata yang sangat menarik di sini, orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang dapat dinikmati, bukan cuma diamati, tapi dinikmati, tapi juga bisa diamati oleh orang lain. Yang pertama ada kata-kata, silakan tampilkan lagi, mungkin di ayat yang ketiga, Lukas pasal 19 tadi. Oh, ayat 6 saya kira lebih tepatnya. Ayat 6. Ayat 6. Terima kasih. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Jadi yang dinikmati adalah menikmati sukacita. Ini orang yang berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama kata kunci menarik adalah ada sukacita dalam hidupnya. Sukacita. Maka menarik kalau di dalam buah-buah roh, Roh Kudus mengerjakan adalah sukacita. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi pertama yang sangat-sangat mendasar dan fundamental orang yang berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya mengenal, bukan hanya mendengar, tapi yang berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan dia, ada sukacita di dalam hidupnya. Sukacita ini kalau saya ibaratkan di dalam Matius pasal 13, ada cerita, nanti dibaca di rumah, ayat sekitar 44-an gitu. Ada seorang saudagar, orang yang kaya, dia lalu mendapati di satu ladang di kebun itu ada harta terpendam. Lalu dia ingin memberi, saking sukacitanya, baru melihat saja, melihat ada harta yang terpendam di ladang itu, saking sukacitanya, ada kata-kata sukacitanya.
Ya, atau lebih menarik kita bacalah. Tadi sangkanya saya mengarang. Ini nggak mengarang, ini benar ada sukacita. Diibaratkan kerajaan Allah itu digambarkan seperti seorang yang sedang berjalan dan melihat ada satu ladang. Di ladang itu ada harta yang terpendam. Mulai ayat 44 kita baca. Matius pasalnya yang ke-13. Perumpamaan tentang harta terpendam ya, dan mutiara yang berharga. Silakan. Baik. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nanti baca di rumah dengan baik-baik, dengan teliti. Betapa sukacitanya melihat harta yang terpendam di ladang itu. Demikianlah orang yang menemui kerajaan Allah, menjumpai, mendapati kerajaan Allah. Demikian orang yang berjumpa dengan Tuhan, ada sukacita. Saking sukacitanya ingin membeli ladang itu, seluruh miliknya dijual. Kalau dia punya mobil, punya motor, punya apa yang dia punya, rumahnya, ya kan, apa yang dia punya dijual. Yang penting ini walaupun punyanya nggak boleh dijual ya, istri, mertua, jangan. Tapi ini kan seluruh, kan, dijual untuk membeli ladang itu, ya, dijual semua supaya bisa membeli. Saking sukacitanya. Sukacita ini kalau saya harus menggambarkan, orang berpikir sukacita itu seperti kesenangan, senang. Tapi sukacita lebih dari senang. Ada sukacita, ada bagian sukacita, ada senang, ada bahagia. Ada kegirangan, tapi sukacita lebih dari itu. Jadi bagian dari sukacita ada senang, ada bahagia, ada kegirangan ya, ada happy gitu. Tapi sukacita lebih, itu hanya bagiannya saja. Beda senang dengan sukacita, beda bahagia dengan sukacita. Karena sukacita itu tidak pernah berkesudahan. Kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Artinya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, sukacita itu tidak boleh hilang dan tidak akan hilang. Sukacita yang kuberikan, damai sejahtera yang kuberikan bukan dari dunia ini. Sehingga sukacita yang kuberikan, damai sejahtera yang kuberikan ini seperti air yang mengalir dan tidak pernah kering. Kalau engkau minum air yang kuberikan ini, engkau tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Wow. Hei. Maka ada ayat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Coba mohon dibukakan. Ini kata-kata Paulus menarik banget ini kata-kata ini. 1 Korintus 15 ayat 19. Silakan. 1 Korintus 15 demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wow. Kalau hanya mendasarkan pada kebahagiaan saja, kesenangan di dunia ini saja, sementara ini saja, hanya kekayaan saja, hanya kesehatan saja, orang yang paling sial hidup kita. Wah, yang paling malang itu kan sial, betul ya, bukan Malang Jawa Timur, bukan. Orang yang paling sial, paling suek di hidup ini, kalau hanya mengharapkan kesenangan yang di dunia ini saja. Karena kesenangan itu hanya sementara. Karena firman Tuhan katakan ada waktunya untuk senang, ada waktunya untuk sedih, betul ya. Ada waktunya ketawa, ada waktunya menangis. Ada waktunya bahagia, ada waktunya berduka. Betul atau tidak? Katakan amin. Tapi kalau sukacita itu tidak akan hilang. Maka kalau hanya menaruh kebahagiaan saja, senang saja, hanya ingin sehat saja, jauh banyak orang lebih sehat dari kita. Kalau kita kadang-kala pakai AC di mobil bisa masuk angin, nek-nek ya. Orang-orang sana pakai AC tiap hari bisa sehat. Orang pakai kipas angin masuk angin. Kita kipas angin terus dihadapin ke tembok supaya nggak masuk angin, kita mungkin lebih rintih, lebih ringkih ya, lebih rentan kesehatan kita. Tapi sukacita tidak didasarkan pada hanya sehat. Tuhan bisa kasih sehat, tapi bukan sehat itulah yang tujuan hidup kita. Sehingga kalau kita kurang sehat lalu nggak bersukacita, seolah Tuhan tidak baik. Ada berdoa di gereja berlimpah-limpah dengan kekayaan, kemakmuran, kekayaannya. Tuhan bisa bikin kaya, tapi bukan kekayaan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Dan Tuhan tidak memberikan hanya kekayaan saja sehingga kita bisa bersukacita. Kalau hanya menyandarkan hanya kekayaan saja, orang yang paling sial hidupmu. Bisa saja Tuhan bikin kaya, tapi bukan soal kaya atau miskin kita boleh bersukacita. Amin.
Tapi Tuhan kasih cukup, kasih karuniaku. Aku berikan sukacita bukan yang diberikan di dunia ini. Tuhan bisa kasih sehat, Tuhan bisa kasih kaya, tapi bukan itu tujuannya. Sukacita bukan sekedar senang. Karena ada orang pengusaha, kira-kira saya sih dengar cerita ini kira-kira 2019 sebelum Covid malahan. Ada seorang pengusaha yang kaya raya, hartanya lebih kurang ditaksir ada 8 triliun. Dia sahamnya tiba-tiba anjlok dalam waktu semalam, hilang 4 triliun. Dia oleng ya, langsung semalam sahamnya turun, rugi 4 triliun. Besok pagi dia bunuh diri, Bapak Ibu. Kalau hanya orang bergantung kepada kekayaan, sudah punya 8 triliun, hilang 4 triliun, bunuh diri. Masih punya 4 triliun, bunuh diri. Gila apa edan? Gila. Kita boro-boro triliun ya. Dompet mau kolektor aja kita gini loh. Betul gak sih? Ngerti ya? Yang ketawa ini ngalami sepertinya. Dia cari kira-kira yang warnanya apa ini? Ini kuning nih. Masuk begitu dengan kolektor keliling lama gitu kan. Lama amat ada yang lagi nyari karena lupa nggak dipisahin. Maka lain kali pisahkan dulu Bapak Ibu, yang mana buat Tuhan kasih yang terbaik. Jangan bikin lama ibadah. Gara-gara si kantong kolektor keliling lama nunggu nyari. Begitu masuk dia kaget loh. Waduh, gua salah yang merah. Tapi tidak bunuh diri, amin. Tidak menderita hidup ini, tidak menjadi susah, tetap bersuka cita. Bukan kekayaan yang menjadi dasar hidup kita untuk bersuka cita, tapi sukacita yang dari Tuhan seperti air yang tidak pernah kering sampai selama-lamanya, yang tidak pernah haus untuk selama-lamanya. Kalau bahagia sementara, tapi kok sukacita selamanya, itu dari Tuhan. Nggak bisa diberikan di dunia ini. Kalau hanya dari orang kaya banyak pengen kaya. Orang di luar sana jauh lebih kaya. Orang yang nggak berjumpa dengan Tuhan jauh lebih kaya dari orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Saking kayanya mungkin rumah bukan cuma ngontrak, tapi mungkin punya 21 rumah, 30 rumah, di mana-mana ada rumah. Di semua kota ada rumahnya. Sampai dia malas tinggal di rumah. Dia mau tinggal di penjara. Karena dia korupsi kan? Nangkep maksud saya. Jadi saking rumahnya banyak, duitnya banyak, dapat korupsi kayak memungut pajak tadi, bukan memungut pajak di Indonesia lah. Sakyus ini mungkin rumahnya banyak, kepala pemungut cukai. Dan banyak kita lihat di berita-berita orang-orang yang korupsi kaya ya, tidak mau tinggal di rumah lagi, tinggal di penjara dia. Sudah tidak mau tinggal di rumah. Kita tinggal di rumah sederhana, pakai kipas angin. Kadang rumahnya satu petak, baju kotor di situ, baju bersih di situ ya kan, makan di situ, masak di situ, semua di situ. Tapi bersuka cita, amin. Amin. Ya, tapi kalau bisa ya ditambahkanlah sukacitanya ya, supaya tambah satu kamar, supaya ada baju kotor bisa. Nanti salah pakai mau ke gereja, salah pakai, karena baju kotor sama baju bersih jadi satu, tidak boleh dipisahkan. Lebih bersukacita. Jadi bukan mendasarkan kepada yang sementara saja. Sukacita. Ada sukacita hari ini? Maka kata-katanya shalom kenceng, shalom. Karena sukacita bisa ke gereja hari ini kita. Tuhan kasih sehat, enggak sehat-sehat amat, adalah pegel-pegel yang ngilu-ngilu dikit. Ke gereja karena sukacita, bukan karena terlalu sehat hidupnya sehingga kita bersukacita. Jadi ada orang sedikit, kayaknya mampet nih pagi ini, saya tidak ke gereja. Nah ini enggak boleh gitu juga ya, mampet-mampet dikit pakai masker ke gereja saja. Tuhan kasih sembuh bisa. Haleluya. Ini yang pertama, ada sukacita yang bisa dinikmati dan orang lain mengamati. Orang ini bersukacita terus hidupnya. Ada senyum, ya kan, orang sukacita ada senyum. Jangan juga lagi tidak ada orang senyum-senyum. Senyum pas lagi ada orang. Jangan begitu ada orang dia jaim. Begitu nggak ada orang senyum. Ini juga mesti berobat, bahaya. Di kamar mandi sendirian senyum-senyum. Di luar mulai pasang kayak jagoan. Ya kan, galak, sangar. Nah, yang kedua ini perlu diamati juga, bahwa orang yang berjumpa dengan Tuhan menikmati tadi damai tadi itu, menikmati hubungan yang baik. Maka saya memberikan menikmati hidup dalam anugerah Allah, dalam persekutuan. Diperbaiki hubungannya dengan Tuhan, maka dia diperbaiki hidupnya sendiri juga. Maka damai dengan Tuhan berdampak damai dengan diri. Nanti dia akan dampaknya bisa tergambar, tercermin, terimplementasi kalau bahasanya orang pintar.
ya, terejawantahkan damainya dengan Tuhan itu, perjumpaan dengan Tuhan dengan damai dengan semua orang. Katakan amin. Amin. Ada persekutuan, ada fellowship, ada relasi yang baik di rumah baik. Nggak ada sok jago lagi. Dia berdamai dengan orang. Maka dikatakan begini, dia menyadari betapa saya selama ini hubunganku dengan orang buruk. Maka separuh dari milikku, nggak cuma 10%. Jangan bangga bisa ngasih 10%, Bapak Ibu. Separuh dari milikku. Jadi kalau punya 8T tadi, 4T saya bagi orang miskin, ya, tetangga semua happy nggak? Kalau bapak ibu berbagi dengan tetangga, dengan teman berbagi, dengan Pak Pendeta, Pak Ngadi, ajak ngopi, pasti damai. Amin nggak? Gunakan mamon untuk bersahabat. Amin. Disimpan banyak-banyak, mati kagak dibawa. Dan kalau hanya traktir pendeta, tidak ada orang miskin gara-gara traktir pendeta. Traktir teman, traktir saja. Tidak ada cerita orang mentraktir makan lalu miskin, tidak ada. Tidak ada kasih anak buat sekolah, buat pendidikan miskin, tidak ada. Kalau buat yang lain bisa saja ada. Yang judi kalah, dia miskin. Main saham kalah, bisa miskin. Tapi kalau hanya untuk traktir-traktir kopi, nggak ada lah. Kopi 4.000 paling mahal. Kalau kapal api ya. Kalau kopinya ya 20.000. Ya 20.000 kan nggak tiap hari. Setahun sekali lah, Pak Ngadi saya pengen ngopi bareng, nggak boleh lah. Ada yang mau daftar? Nanti setelah ibadah. Butuh damai, maka separuh dari milikku akan kubagi. Dan dia tahu diri juga merasa, kalau ada orang yang kurugikan, dia tahu ada orang dirugikan. Orang yang pernah kuperas lebih, yang pernah aku rugikan, yang pingin menderita orang, yang bikin menderita orang, aku akan balikkan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Wow. Sembuh nggak kira-kira? Dulu si Bagong ini pernah ngerugiin saya 10.000. Dia balikkan 40.000, 4 kali lipat. Damai nggak? Damai. Mencoba memperbaiki hubungan. Orang yang berdamai dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, terimplementasi kata orang pintar, tercermin, tergambar di dalam hubungan relasi persekutuan. Ke gereja pasti rajin. Kenapa? Banyak teman. Butuh punya teman. Hidup ini butuh teman. Butuh orang lain. Tapi kalau semuanya dinikmati sendiri, orang itu sedang tidak shalom dengan Tuhan. Hubungan baik. Maka tadi pikirkan perasaan orang lain juga. Pikirkan pikiran orang lain juga. Bukan cuma apa yang baik buat diriku, tapi pikirkan orang lain. Kalau boleh kenakan pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus. Betul ya? Tadi yang kita baca itu menarik. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia tahu hati Tuhan. Dan dia belajar untuk mengejawantahkannya begitu. Jadi segala sesuatu yang kau buat, pikirkan orang lain. Semua baik buat kita, tapi pikirkan bagaimana buat orang lain. Kan gitu. Misalkan contoh ini, ya saya ini meminjam kata-kata hamba Tuhan. Saya seorang pastor, pernah saya ingat karena lucu, saya ingat. Pastor ini bilang, kalau ke gereja Tuhan lihat hati, itu juga Tuhan lihat hati, nggak peduli sampai mau penampilannya pakai apa, pakai baju apa, misalnya pakai rok yang mini kayak buat tenis begitu, Tuhan lihat hati nggak? Tuhan melihat hati. Tapi si Romo ini bilang, tapi Romo ini nggak bisa melihat hatimu, melihat pakaianmu. Maka tolonglah berpenampilan, berpakaian yang sopan ke gereja. Ini saya meminjam nih Bapak Ibu. Di sini saya lihat sopan-sopan, saya bersyukur ya. Jangan kebuka sono, kebuka sini, sehingga si Romo bilang gini, saya lihat, saya jadi pikiran, saya nggak melihat juga jadi pikiran. Betul ya? Malah mungkin kalau saya pas melihat, orang itu melihat saya, orang itu akan memikir salah juga ke saya. Akhirnya serba salah saya. Khotbah saya jadi tidak bisa lama. Karena saya takut banyak pikiran yang keliru. Nah ini artinya boleh mengenakan apapun Tuhan melihat hati, tapi ingat, supaya kita bisa berdamai dengan sekitar kita, kita pikirkan kalau aku pakai ini kira-kira mengganggu nggak orang lain, gitu ya. Atau anak muda di sini moga-moga tidak ada. Motor itu kan dibikin oleh pabrik ya.
Pabrik yang sudah dihitung-hitung dengan orang-orang yang ahli-ahli, yang sekolahnya pada selesai, pada punya disiplin ilmunya tentang bagaimana dihitung-hitung kalau knalpot mesti begini, ukurannya segini, suaranya segini, didengar enak, sampai nyaris tak terdengar, betul gak? Tapi jalannya push, ya, kencang, udah dihitung-hitung. Tapi betapa banyak anak-anak yang sekolahnya STM-nya kagak lulus, drop out, ya kan? Nilainya jeblok, ya kan, tahu-tahu bikinlah modifikasi motor sehingga begitu motor digas soalnya wow, kenceng, kurang kenceng ya, di gang penjaringan Wacung digas kencang-kencang. Ada orang sedang berdoa, doanya apa kira-kira? Saya mau dengar doanya nih, yang pada ahli doa nih. Tuhan, moga-moga dia masuk surga, betul ya? Kalau mati, betul nggak? Kalau bisa biarkan lebih cepat dia masuk surga. Betul nggak kira-kira gitu? Mungkin kata-katanya nggak sampai sebut ngomong surga, kasih mati saja orang gitu kira-kira. Inilah karena dia nggak mengingat apa yang orang lain, ya kan? Jadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, dia punya rasa apa yang orang lain akan rasa kalau saya berlaku begini. Ketika dia ngomong juga hati-hati. Maka saya sampaikan juga bahwa di luar sana orang tidak terlalu tertarik dengan ajaran Kristen sebenarnya. Ajaran di YouTube itu macam-macam. Sebenarnya mereka nggak terlalu banyak tertarik dengan pengajaran. Kita ngomong cerita khotbah nggak tertarik, mau lihat sikap hidupmu, mau melihat apa yang kau buat, mau melihat apa yang kau katakan dari mulutmu. Jangan pernah berpikir aku mulutku yang jahat, cuma mulutku doang. Ini cuma mulut saya saja, hati saya baik. Jangan percaya. Karena firman Tuhan katakan dari hati meluap keluar. Apa yang keluar dari mulutmu keluar dari hatimu. Jadi apa yang keluar dari mulutmu menajiskan hidupmu karena dari hatimu. Kalau hatimu sudah bersih maka yang keluar juga bersih. Maka tadi lemah lembut, ya ibu ya, lemah lembut bu ya. Maka dia akan memiliki bumi. Gak usah bumi dulu, dalam keluarga akan dia miliki semuanya baik dan menghargai, menyayangi. Karena apa? Lembut, lemah lembut. Bapak-bapak lemah lembut di sini? Atau nunggu lemah baru lembut? Nunggu asam urat baru mama tadinya mama ini makan apa ini, kalau nggak ada makanan teriak-teriak ya, tidak ada lembut-lembutnya di rumah, betul ya? Sama anak marah-marah, galak. Ada yang galak sini? Ada pakai baju apa? Kotak-kotak? Bertobat. Kayaknya ada ibu-ibu yang ketawanya kenceng ini, karena bapaknya kadang kurang lemah lembut, garang kalau ngomong. Apalagi kalau lagi pulang lapar, nasi belum siap, belum matang. Ngapain aja? Jam segini nasi belum matang. Sana beli dulu. Sudah lapar ini. Tidak ada lembut-lembutnya. Kadang firman Tuhan lemah lembut. Kata-katanya lemah lembut, ya kan? Jangan nunggu lemah baru lembut, ya kan? Begitu udah kena encok, mama, gepe. Biasanya orang laki-laki gitu, tapi demikian sebaliknya istri-istri juga gitu. Ada istri galak di sini? Berikan hati lemah lembut, perkatakan yang baik. Karena orang lebih tertarik tetangga sebelah mau mendengar itu keluarga Kristen. Shalom, benar-benar loh. Saya nggak pernah dengar teriakan marah. Ya dengar sekali, kayaknya udah 5 tahun saya nggak pernah dengar teriaknya. Ini bagus ya. Kalau tiap hari teriak-teriakan sampai tetangga, aduh kita pindah kontrak, jangan deket-deket sama orang Kristen. Kalau teriak-teriak, nggak bisa tidur, ngeri. Inilah bertobat. Di sini ada ya? Ada nggak? Kalau ada nanti maju ke depan. Jangan, kalau tumpang tangan sih nggak bakal mempan sih. Saya akan doakan biar jadi lemah, biar lembut. Bapak Ibu, jadi kita nih, tetangga kita, sekitar kita tertarik dengan apa yang kau buat, yang keluar dari perkataanmu, teladan dalam sikapmu. Sapa, tegur sapa tetangga. Jangan sok jagoan. Kadang-kadang orangnya sok jagoan, ya. Ada geng-gengan di gereja ya. Di kampung-kampung juga ada geng. Saya juga dulu geng di gereja kampung. Geng tukang nyolong ayam tetangga. Betul. Tapi saya mengakui ke orang yang saya colong, saya minta maaf ketika terima Tuhan. Ada perjumpaan. Saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan katakan selesaikan dosa masa lalumu, saya datang ke orang yang saya rugikan. Betul. Ketika saya cerita ke teman-teman yang jagoan-jagoan ini,
yang sekarang mungkin masih ngerasa jagoan, saya cerita bahwa saya terima Tuhan, saya datang mengakui kesalahan. Saya pernah ketika nonton TV, jadi kalau di kampung tuh TV kan jarang ya, paling satu kampung itu 2 yang punya, dan hitam putih ya, 14 in gitu ya, atau 10 in kecil, pakai aki dulu. Ya kan, akinya kadang-kadang karena akinya udah pada soak, bisa 4 aki disambung-sambung begitu ya. Nah, biasanya yang paling penting adalah ketika malam minggu ada cerita akhir pekan, maka semua orang yang nonton banyak, satu TV itu yang nonton bisa rame kayak nonton bioskop gitu. Nonton. Nah itu pas sekali waktu, ini orang memang agak pelit, jadi mungkin juga bukan pelit karena rumahnya bersih, apik. Jadi kalau banyak orang-orang kampung yang mungkin juga mandinya gak pakai sabun zaman dulu ya, sehingga mungkin aromanya nano-nano macam-macam. Mungkin ini kalau si begundal pada datang ini nonton, aromanya jadi tidak enak, jadi nonton nggak nyaman. Akhirnya begitu ngeliat suara rame gerutuk-gerutuk dimatikan TV. Tadi kita udah tahu nih, kayaknya sudah ada cahaya yang kelihatan. Cuman dulu kalau lampu kan hemat-hemat, nggak ada listrik ya, dipakai itu dimatikan lampu, kelihatan cahaya dari TV gitu. Tadi nyala, begitu kita nyampe depan rumahnya dia matikan semua, gelap. Kita panggil namanya, salam hormat. Kalau saya masih mendengar anak-anaknya, ada sahabat saya juga sebenarnya, Andreli ya, namanya Pak Hambali. Saya sudah berdamai dengan beliau, saya datang ketika saya terima Tuhan. Pak Hambali gitu. Nggak bangun-bangun kita teriak-teriak, ada apa? Apa gitu. Orang suku Lampung asli sebenarnya, tapi beliau sangat baik, bisa tinggal bareng-bareng sama orang-orang Jawa, sama orang-orang Bali di kampung kami, sehingga akinya entek, maksudnya akinya habis, setrumnya itu habis, sehingga nggak ada. Ya udah, tapi sebenarnya di hati kita pada gondok, tadi nyala, kita lewat lu matikan, lu bilang akinya habis. Saudara, salah satu manusia yang berdosa adalah saya, karena teman-teman pada ngambil kotoran sapi, cepatin rumahnya, saya ikut juga, rame, wah kesalahan anak muda zaman dulu ya, sehingga rumahnya kita cipratin kotoran sapi. Besok pagi-pagi nggak terlalu jauh rumahnya dari rumah saya ikut rombongan orang-orang kumpul gitu, pagi-pagi dia ngumpat kata-kata yang luar biasa. Aduh, dulu senang. Nah, begitu terima Tuhan, ya nggak cuma itu, banyak. Beliau ini kalau namanya orang apik, rapi ya, dia punya pekarangan, punya ada beberapa pohon nanas gitu, dia pager. Kalau di kampung nanas nggak usah beli, tetangga punya nanas kuning, petik saja nggak apa-apa. Apalagi anak-anak begundal begitu ya, orangnya nggak ada, om artinya gitu ya, jaluk nanasnya ya, padahal omnya nggak ada, supaya nggak mencuri diminta. Iya wes cikuan piro sak gelemu, artinya om minta nanas ya, jawab sendiri. Iya ambil berapa om, semaumu. Jadi ngomong sendiri, jawab sendiri, begitulah kayak anak nakal itu diambil. Padahal memang benar kalau cuma buah-buah gitu diambil tidak apa-apa, yang penting jangan dirusak. Karena dulu orang tidak terlalu berpikir ekonomi. Jadi untuk buah, pepaya, jambu apa itu orang petik, kalau ada orangnya minta dikasih. Kalau nggak ada orangnya diambil ya harus lebih, nantinya setelah ketemu ngomong lah. Tapi memang anak Badung biasanya suka minta sendiri, orang yang nggak ada dijawab sendiri gitu. Tapi tidak begitu dengan berlaku dengan orang yang apik ini, yang dipager ya. Itu jadi kayak timbul penasaran bandelnya. Malam-malam kami loncat pagar, itu bukan cuma dipetik, gak ada yang dimakan tuh nanas, dibabatin. Aduh. Jadi ada banyak dosa saya, ada nyipratin kotoran rumahnya, babatin pohon nanasnya, lalu ada ayam bangkok kesayangannya kita giring, tangkep pelan-pelan, kita bakar rame-rame. Ada bebek 4 ekor, itu bener sama si inget, 4 ekor di kebun kita bantai juga, kita masak. Setelah terima Tuhan Bapak Ibu, berjumpa dengan Tuhan saya, tertuduh luar biasa. Firman Tuhan katakan kalau ada orang yang kau rugikan dan kau bersalah, berdamai dengan orangnya. Dengan Tuhan sih berdamai, tapi tidak mudah begitu berdamai dengan orangnya. Kalau you nggak akui, you nggak selesaikan dosamu dengan orang itu, orang yang kau rugikan itu, you tidak akan shalom hidupmu. Betul. Sehingga saya hari itu ditempa oleh Tuhan, dan saya mesti berdoa 3 hari 3 malam untuk beri kekuatan. Aduh, banyak dosa dulu. Temuannya teman SD saya, teman SD nikahan ya. Uang
dirobek, dibagi ke teman-teman. Berapa satu lembar yang cuma kertas merah 100 perak itu dibagi pakai amplop, dirobek-robek. Kita main kondangan. Yang nggak diundang ikut kondangan. Makan dengan kayak jagoan. Dan itu harus diselesaikan. Dan saya begitu terima Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, selesaikan. Saya datang, harus doa 3 hari 3 malam untuk mohon kekuatan, Bapak Ibu. Kalau tidak, saya nggak akan pernah jadi hamba Tuhan seperti hari ini, saya rasa. Karena saya nggak sanggup mengakui kesalahan. Saya datang, saya minta maaf. Saya sujud, Bapak Ibu, beneran. Hari ini saya pasti ditendang di pikiran saya ini. Dipukul. Saya mau ganti nggak apa-apa, kalau uang saya nggak cukup untuk mengganti, saya akan ganti sekali waktu nanti. Kepada Pak Ambel saya ceritakan semua. Teman saya sendiri itu, sahabat saya ketika main bola bareng, anaknya itu. Ngeliatin saya, nggak berani ngeliat saya, ngeliatin satu persatu orangnya ini. Mereka semua nunduk loh ya. Mungkin nggak sanggup mendengar gitu ya. Ini jahat banget orang ini gitu. Hari itu saya minta maaf, betul minta maaf. Dipeluknya saya. Saya juga sudah nangis karena sudah nggak tahan rasa bersalah itu. Saya dipeluk, didirikannya saya dipeluk. Kamu anakku. Gak apa-apa. Aku senang kamu ngakuin. Damai. Dengan anaknya kami rangkulan. Nanti saya pulang, saya akan cari lagi beliau. Betapa damai dengan masa lalu, dengan orang yang pernah kita rugikan, itu luar biasa indah. Aku mau masa depanmu baik. Doa yang keluar. Jadi bukan umpatan lagi. Dan saya selesaikan juga dengan teman saya yang saya sumbang. Ini sedang cerita. Ini begitu saya sudah selesai, saya ceritakan teman-teman yang masih rasa jagoan. Dia bilang, yang ini sih lebih jago dari kita. Kita sih nggak berani loh begini. Nah ini dia. Kalau saja bukan Tuhan, nggak sanggup kita untuk mengakui kelemahan kita, kesalahan kita. Tapi Tuhan bisa beri kekuatan. 4 kali lipat aku kembalikan. Dia menyadari, memperbaiki hubungan. Hidup dalam anugerah Allah adalah menikmati perdamaian dengan semua orang. Belajar memperbaiki. Nggak usah sok jago-jagoan ya. Nggak usah geng-gengan di kampung, nggak usah. Di gereja nggak usah geng-gengan. Biasanya geng di kampung itu hanya jagoan di kampungnya. Begitu keluar dia tidak berani. Karena di kampung sana ada geng lagi, betul ya? Di kampung begitu, di gereja juga begitu. Nggak usah geng-gengan. Semua saudara. Keluarga, karena kerja anak-anak muda ada geng-geng, ada geng ini, ada geng-gengan. Moga-moga emang tidak ada, nggak perlu ada, nggak perlu jagoan. Kita harus hidup yang rendah hati, baik dengan semua orang. Pasti hidupmu memiliki bumi. Engkau pasti disebut anak-anak Allah karena engkau membawa damai, tidak membawa perselisihan, keributan ya. Belajar rendah hati. Ini yang terakhir. Yang terakhir adalah sebenarnya ada satu janji Tuhan, ada keselamatan. Bukan cuma di dunia ini saja, tapi sampai kekekalan. Dijamin keselamatan, dipelihara oleh Tuhan. Maka ada kata-kata providensia Allah. Ada pemeliharaan Allah dalam hidup orang percaya, itu kekal. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Jadi kalau seisi rumah diselamatkan oleh karena satu orang berjumpa dengan Tuhan, maka ada keselamatan dalam hidup kita. Kita hidup nggak takut lagi pergi kemana, jalan kemana nggak takut. Ya karena orang jagoan itu belum tentu dia berani pergi jauh. Tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia kemanapun aman, tidak takut. Tidak takut itu gini ya. Jadi orang itu kadang-kala kayak misalkan pernah naik kapal laut. Tadi pernah naik kapal laut jauh. Wah puji Tuhan. Orang yang pernah naik kapal laut tahu lah. Tapi kalau saya kan cuma kapal lautnya di Merak saja ya. Merak itu kadang-kala kalau lagi oleng aja kita agak-agak panik sedikit. Ya kalau lagi angin kencang panik sedikit. Dan biasanya banyak orang yang tadinya nggak biasa berdoa. Karena udah di tengah laut nih, kalau sampai tenggelam masih bisa selamat kalau masih cuma di Merak saja. Tapi saya dengar teman-teman yang di daerah Sabu ya, di daerah timur sana, kalau teman-teman yang pelayanan ke sana dicerita, itu kalau di sana kalau lagi kena padam lampu gitu ya di tengah malam, tiba-tiba itu pokoknya angin tenang-tenangnya angin aja bergelora, apalagi kalau lagi ada angin kencang, badai, itu lebih mengerikan. Jadi kiri kanan itu gelap, punya kelihatan air semua. Jadi biasanya kalau orang yang sok jagoan di darat, di kampung begini, begitu di sana semua rohani. Begitu dia dilihat ada Pak Pendeta, langsung Pak Pendeta mari kita ibadah. Biasanya nggak pernah ke gereja.
Nah begitu tarik kolektor, nggak pakai kantong kolektor gini lagi, nggak pakai kantong kolektor. Teman saya cerita begitu, karena kantong kolektor emang nggak ada, tapi ada yang kardus aku. Tapi begitu ngambil nggak begini kayak di darat, nggak begini lagi, mata nggak begini-gini lagi nih. Adanya berapa masuk pasrah ini deh masuk semua. Karena apa? Hari itu benar-benar yang tadinya nggak berdoa, dia berdoa karena jagonya hilang. Tapi orang yang di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun di dunia ini mungkin bisa mati. Setiap orang akan mati dengan cara apapun juga, entah di pesawat, entah di kereta, entah di kapal laut, ya tetap damai, shalom, ada keselamatan. Kalau aku mati hari ini, aku bersama dengan Tuhan. Seperti halnya penjahat di kayak tangan di sebelah Tuhan Yesus, hari ini juga aku bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kita penyertaan Tuhan, bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan kekal. Hari ini berjumpa, hari ini kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan hanya berjumpa, bukan hanya mengenal, bukan hanya percaya, tapi menerimanya sebagai Tuhan. Tuhan katakan hari ini juga engkau sebenarnya sudah ada bersatu dengan hidupku. Aku menyertaimu senantiasa terus menerus sampai akhir zaman. Maka sukacita senantiasa, rasa damainya senantiasa, dan keselamatan itu senantiasa juga. Tidak nanti hilang, nanti datang keselamatan. Keselamatan itu kekal. Amin. Pasti. Dan hari ini pun aku dipanggil, aku siap. Ada yang takut mati? Orang takut mati, mati juga. Nggak ada orang berani-berani mati. Jangan juga cari mati. Tapi kalau toh hari ini saya Tuhan panggil, entah dengan sakit penyakit, entah dengan apapun juga, sesungguhnya Tuhan sudah pasti jamin keselamatan saudara. Kalau hari ini selamat tiba di tempat ini, di rumah dan kemanapun kita dihantar oleh Tuhan, itu pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Kalau toh kita harus berpulang, kita pulang ke tempat Tuhan, ada keselamatan. Perjumpaan dengan Tuhan adalah ada jaminan keselamatan kekal. Jangan takut, maka bersukacitalah, ada damai, dan belajarlah demikian terus hidup menikmati damai sejahtera dalam Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan kita harus jawantahkan dengan 3 hal tadi: menikmati keselamatan, menikmati sukacita, dan juga menikmati perdamaian dengan semua orang. Harus dinyatakan. Akhirnya orang bisa mengamati dan bisa merasakan juga hidup saudara dan saya. Amin. Saya nggak panjangkan firman Tuhan, saya rasa memang udah panjang. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu juga belajar untuk boleh menikmati, merasakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Bukan hanya kata orang, tapi ingin berjumpa secara pribadi ya Tuhan. Bukan secara visual, tapi hati kami sungguh tersentuh. Bukannya tersentuh, tapi sungguh didiami oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga penyertaan Tuhan itu ada. Janji-Mu, aku menyertai-Mu senantiasa sampai kesudahan zaman. Aku adalah Allah yang Immanuel, yang senantiasa, Allah yang menyertai, Allah yang hadir, Allah yang imanen. Bukan hanya sekedar Allah yang jauh, bukan hanya sekedar Allah yang transenden. Maka biarkan kami hidup dalam kesetiaan dan senantiasa mengalami Tuhan dalam hidup kami sehari lepas sehari. Ketika kami susah, ketika kami sedang goyah, ketika kami sedang berhati-hati, ketika kami dalam keadaan yang begitu sulit sekalipun, kiranya kami boleh mengalami dan merasakan, menikmati damai-Mu, sukacita-Mu, dan menikmati hidup perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya ajarkanlah kami ini boleh hidup membawa damai dan memiliki hati yang lembut dan lemah lembut, supaya kami boleh memiliki bumi berdiam dimanapun kami berpijak, menjadi milik pusakaku. Sebab sukacita yang Kau berikan, anugerah yang Kau berikan itu, perjumpaan kami dengan Tuhan adalah melebihi segala-galanya. Tidak harus ditambahkan dengan materi kekayaan berlimpah, tidak harus ditambahkan dengan jalan-jalan pesiar yang jauh dan mahal, tidak perlu ditambahkan dengan pesta pora yang mahal. Cukup. Dan itu buat kami sangat bersukacita. Saking sukacitanya, justru mengalami Tuhan dan perjumpaan kami dengan Tuhan adalah melampaui segala-galanya. Tuhan, terima kasih meteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Mulai hari ini kami yang mendengar di ruangan ini, esok yang mendengar YouTube, diberkati di jamaah Tuhan di dalam nama Yesus.
meteraikan ini menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala kemuliaan, segala hormat dan segala puji-pujian bagimu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya serahkan pada pimpinan ibadah. Air mata Engkau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kita kembali satu dalam doa. Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Bahkan sebelum kami mengenal Tuhan, apalagi setelah kami mengenal Engkau ya Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata dari waktu ke waktu di dalam kehidupan ini. Kami mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan kepada setiap kami. Jadikanlah kami pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ngadi Utomo di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah keluarganya. Kami serahkan juga untuk perencanaan pembangunan gedung gereja baru. Apa yang sudah diupayakan sedemikian rupa diberkati oleh Tuhan. Demikian juga untuk anaknya yang ada di luar negeri. Tuhan tolong supaya kuliahnya dapat dituntaskan. Segala macam kendala dapat diatasi oleh karena Tuhan. Untuk ibu yang selalu mendampingi, terus dikaruniakan kesehatan, kekuatan. Untuk anaknya yang baru bekerja, yang ada di daerah Bekasi, Tuhan juga campur tangan. Amin. Supaya tetap menjadi contoh bagi anak-anak muda yang lain di dalam hal bekerja. Kami mengucap syukur untuk pelayanan yang boleh dilakukan oleh sidang jemaat-Mu, baik di bidang musik hari ini maupun di bidang-bidang lainnya. Termasuk yang memimpin pujian Pak Randy. Biarlah semakin hari semakin baik pelayanan yang dilakukan, dan semua untuk hormat kepujian kemuliaan Tuhan, dan boleh terus melayani. Demikian juga yang belum terlibat dalam pelayanan boleh melibatkan diri ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja pemuda di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, supaya mereka terus dijaga, dibimbing, dikaruniakan hikmat bijaksana, menjadi anak-anak penurut kepada orang tua, lebih lagi penurut kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak Pak Matius, anak dari Pak Puji, anak yang dikandung oleh Ibu Sani, istri dari Pak Amin. Kami juga serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, untuk boleh bertumbuh berkembang dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Deborah, sekalipun mengalami musibah atau kecelakaan, Tuhan juga tetap memberikan semangat dan pemulihan terjadi atasnya. Kami berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah perekonomian kami, keadaan rumah tangga kami, masa depan anak-anak kami semakin hari semakin baik, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Apabila kami diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, kami tidak mudah kecewa, tidak pernah mundur apalagi bersungut-sungut, tapi kami boleh memandang kepada Tuhan. Di balik semuanya itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami. Banyak negara yang sudah masuk dalam resesi ekonomi, juga ketahanan pangan mengalami pemudaran.
energi dan lain-lain ya Tuhan. Kami berharap tidak berdampak luas, tidak menyeret bangsa kami Indonesia masuk ke jurang yang parah ya Bapa. Tolong pemerintah kami supaya mampu mengatasi, dan khusus juga untuk tahun politik tahun depan dan 2 tahun ke depannya. Kami berharap banyak ya Tuhan, supaya Tuhanlah yang memilih calon-calon pemimpin untuk bangsa dan negara kami, yang nasionalis Tuhan, yang tidak hanya pandai tetapi juga bijak mengatasi segala macam masalah yang ada. Kami berdoa melalui pemimpin nanti yang akan dipilih, campur tangan Tuhan ada di sana dan mampu membawa bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami baik pusat maupun daerah, dipimpin, diberkati oleh Tuhan untuk terus juga menjadi berkat, tidak hanya pada saat mereka menjadi pemimpin, tetapi setelahnya tetap menjadi berkat dalam banyak hal. Kami juga berdoa untuk KPK, kami berdoa untuk Densus 88, kami berdoa untuk BNN Tuhan, kami berdoa untuk lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, supaya mereka memerankan peran yang lebih baik untuk kejayaan bangsa kami. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang memakai mereka di tengah-tengah pelayanan yang ada. Peliharakan rumah tangganya ya Tuhan, terutama yang pelayanan di tempat-tempat yang sulit. Hadirlah, lengkapilah ya Tuhan. Kami berdoa untuk Wacung dan sekitarnya. Tuhan tolong daerah ini dijagai, dilindungi Tuhan dari mara bahaya kebakaran, dari peredaran narkoba, dari kerusuhan-kerusuhan lainnya. Di dalam nama Yesus, Wacung tetap dalam kasih sayang Tuhan, terutama untuk kami anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dipakai kiranya oleh Tuhan untuk membawa perubahan dan membawa orang-orang boleh mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Sertailah kami di dalam perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, dan bahkan pertemukan kami minggu yang akan datang untuk beribadah bersama-sama di tempat ini dengan penuh sukacita, sebagaimana firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami teringat untuk beberapa ibu yang akan berbelanja untuk keperluan Natal. Tuhan juga lindungi mereka nanti, jauhkan dari penipuan, jauhkan dari niat-niat orang jahat. Biarlah segala sesuatu urusan berjalan dengan baik ya Tuhan. Untuk Natal persiapannya, untuk Pak Yanuar sebagai pembina remaja pemuda dan anak-anak muda, ditolong oleh Tuhan untuk kesuksesan perayaan dan ibadah Natal. Inilah doa kami, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong kita, terimalah dan sambutlah berkat Tuhan itu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.